Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bu Regina. Yang terkasih, hari ini kita masuk kepada hari yang kedua. Saya ingin berikan sedikit catatan dari Santa Faustina sebelum masuk ke meditasi hari kedua. Bunda Maria disebut sebagai Bunda Maria bintang laut, penghibur di api penyucian. Saya melihat malaikat pelindung saya yang memerintahkan saya untuk mengikutinya. Sesaat kemudian saya berada di tempat berkabut yang dipenuhi api, di mana terdapat kerumunan besar jiwa-jiwa yang menderita. Mereka berdoa dengan kusuk, tetapi sia-sia untuk diri mereka sendiri. Hanya kita yang dapat menolong mereka. Api yang membakar mereka sama sekali tidak menyentuh saya. Malaikat pelindung saya tidak meninggalkan saya sedetik pun. Saya bertanya kepada jiwa-jiwa ini, apa penderitaan terbesar mereka? Mereka menjawab dengan serempak bahwa siksaan terbesar mereka adalah kerinduan akan Tuhan. Saya melihat Bunda Maria mengunjungi jiwa-jiwa di api penyucian. Jiwa-jiwa itu memanggilnya bintang lautan. Ia membawa penyegaran bagi mereka. Saya ingin berbicara lebih banyak dengan mereka, tetapi malaikat pelindung saya memanggil saya untuk pergi. Kami keluar dari penjara penderitaan itu. Saya mendengar suara batin yang berkata, kerahimanku tidak menghendaki ini, tetapi keadilan menuntutnya. Sejak saat itu saya semakin dekat bersekutu dengan jiwa-jiwa yang menderita. Bacaan diambil dari catatan harian Santa Faustina nomor 20. Mari kita renungkan hari kedua, meditasi mengenai realitas api penyucian. Ipan mengajarkan kita bahwa api penyucian sebagai tersirat dalam kata tersebut adalah tempat penderitaan dan penebusan dosa. Di sana, keadilan ilahi terus memurnikan jiwa-jiwa yang belum cukup murni untuk diterima di Firdaus, tempat di mana ada yang ternoda tak dapat masuk. Tempat di mana tidak ada yang ternoda dapat masuk. Api penyucian bukanlah neraka di mana tidak ada lagi penebusan. Api penyucian adalah tempat perantara yang terletak di antara sukacita surga yang tak terbatas dan api neraka yang tak terbatas. Api penyucian menyerupai neraka dalam intensitas penderitaan dan surga dalam kekudusan mereka yang menderita di sana. Api penyucian adalah api yang melahap tetapi juga memurnikan. Api penyucian adalah perjalanan air mata, tetapi bukan tempat ratapan dan ketakan gigi abadi seperti yang dibicarakan dalam kitab suci. Ketika masa pemurnian berakhir, Tuhan akan memanggil jiwa-jiwa yang telah disucikan oleh penderitaan untuk berbagi dalam kebahagiaan kekalnya. Dengan demikian, api penyucian adalah hukuman sementara yang akan berakhir setelah penghakiman terakhir. Itulah api penyucian. Di sanalah sebagian besar jiwa yang telah mengakhiri jara mereka di bumi, mendapat diri mereka menderita dan meratap dalam penebusan dosa.
Masuk langsung ke surga adalah hak istimewa yang hanya dimiliki segelintir orang. Api penyucian adalah tempat di mana beberapa kerabat dan orang terkasih kita mungkin berada di sana. Di sanalah kita sendiri mungkin berakhir dan mungkin segera. Siapa yang dapat menyanjung diri sendiri dengan berpikir pada saat kematian berada dalam keadaan yang begitu murni sehingga tidak perlu melakukan perbaikan? Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenal keadaan jiwa-jiwa malang itu agar dapat berbelas kasih atas penderitaan mereka dan sebagai balasannya agar layak menerima doa-doa mereka. Mengapa api penyucian? Ketika suatu jiwa muncul di hadapan hakim ilahi, jika ia terbebas dari noda apapun, Yesus sendiri akan membuka gerbang surga dan menganugerahkannya mahkota yang dijanjikan kepada yang terberkati. Jika jiwa itu hanya memiliki sedikit noda kecil pada pakaiannya, apa yang akan terjadi padanya? Kemana ia akan pergi? Apa yang akan terjadi pada jiwa-jiwa yang tidak cukup murni untuk masuk surga, tetapi tidak begitu najis sehingga pantas masuk neraka? Akankah mereka tidak pernah melihat wajah Tuhan? Marilah kita memuji Tuhan yang telah menciptakan sarana untuk mendamaikan keadilannya dengan kerahimannya dan menempatkan api penyucian di antara surga dan neraka. Jiwa-jiwa akan dimurnikan di sana bagaikan emas dalam tanur tinggi. Di sana, jiwa-jiwa akan dibersihkan dari segala kekotoran yang disebabkan oleh dosa. Tertullianus berbicara tentang penderitaan yang harus ditanggung jiwa-jiwa di api penyucian, menyebutnya siksaan kerahiman. Ada alasan di balik keberadaan api penyucian. Api penyucian diperlukan untuk menyelesaikan penebusan dosa yang tidak kita lakukan selama di bumi, untuk memenuhi keadilan ilahi, dan untuk mendapatkan kemuliaan yang luar biasa melalui penebusan dosa. Api penyucian adalah ciptaan kerahiman Tuhan yang dapat disebut sakramen ke-8. Sakramen api bagi jiwa-jiwa yang tidak dimurnikan secara sempurna oleh sakramen-sakramen sejati gereja. Maka kemuliaan bagi kerahiman ilahi yang melalui api penyucian menyelamatkan jiwa-jiwa orang yang kita kasihi dan menyediakan bagi kita sarana untuk meringankan penderitaan mereka dan memungkinkan pintu-pintu surga terbuka bagi mereka. Mari kita dengarkan sedikit kesaksian yang terakhir. Seorang imam mengakhiri homilinya tentang hal ini di api penyucian dengan ucapan berikut. Beberapa hari yang lalu saya menerima kabar kematian ayah saya. Karena tidak dapat berada di dekat keluarga, saya merasa hancur. Saya tidak berkesempatan memberinya ciuman terakhir untuk menutup matanya dengan tangan yang sangat ingin diciumnya setelah mereka menerima pengurapan imamat. Dalam kesedihan dan kepedihan saya, satu-satunya penghiburan yang dapat saya temukan adalah dengan merekomendasikannya kepada doa-doa Anda.
Anda yang begitu baik dan murah hati, saya dipenuhi dengan penghiburan ini saat saya pergi ke altar untuk mempersembahkan kurban kudus bagi ketenangan jiwa ayah saya tercinta. Saya tahu bahwa doa kita akan meringankan penderitaannya, memperpendek masa tinggalnya, dan membebaskannya dari api penyucian, serta membuka gerbang surga di mana ia telah mengundang saya untuk bergabung dengannya di rumah Tuhan. Sungguh suatu perbuatan suci dan bermanfaat, yaitu mendoakan orang yang telah meninggal. Api penyucian adalah ciptaan dari kasih karunia Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, aku memuja ketetapan-Mu yang kekal. Aku mengakui bahwa api penyucian yang mendamaikan keadilan dan kerahiman-Mu adalah hasil dari kasih-Mu. Tuhan, bantulah aku menghindari tempat penderitaan dan kekurangan itu dengan penebusan dosaku, dan semoga doa-doaku melalui pengampunan-Mu sebagai Bapa membebaskan jiwa-jiwa yang menderita dari pengasingan yang begitu kusuk berseru kepadamu. Yesus terkasih, jadilah pendamai mereka, panggil anak-anak-Mu terkasih dan saudara-saudara kami ke tempat beristirahat abadi, dan semoga terang-Mu menyinari mereka, semoga mereka beristirahat dalam damai. Amin. Terima kasih.